Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Saya masih ditemani Pak Ihsan Ahmad SIP MSI selaku dosen politik FISIP Untirta. Kita masih membahas soal tantangan DPRD menjaga partisipasi publik. Nah, kalau di segmen satu rasanya nada-nada minor begitu ya yang disampaikan oleh Pak Ihsan. Kita akan coba di segmen kedua ini apakah masih ada sisi-sisi optimis dan juga positif untuk kemudian juga kita ternyata kita masih punya DPRD dan seperti apa harapan yang dititipkan ke publik terhadap para anggota dewan. Nah, Pak, ini kalau bicara soal tantangan artinya ada PR-PR dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anggota dewan untuk mengembalikan dan juga menjaga partisipasi publik. Seperti apa, Pak? Iya, pertama optimisme itu akan terjadi ketika satu, ya, coba segala tunjangan dan bentuk apapun gaji dewan itu distandarisasi. Jangan lebih dari gaji guru. Kecil sekali berarti, Pak. Pokoknya jangan lebih dari gaji guru. Karena lebih punya jasa dan lebih berjasa guru dibandingkan anggota dewan. Gitu. Nah, itu kita akan lebih optimis. Tapi kalau mau lebih optimis lagi, ya kita akan selalu optimis karena sistem politik kita, kemudian undang-undang politik kita, dan kepercayaan kita pada sistem demokrasi tetap menempatkan partai, tetap menempatkan adanya Dewan Perwakilan Rakyat, dan itu akan terus berjalan sehingga harapan demi harapan memang harus dipelihara. Nah, harapan-harapan ini dipelihara sejalan dengan kemampuan saya, Anda, dan semua, ya, tetap mau membayar pajak. Gitu. Kan mereka digaji oleh kita. Jadi selama kita menggaji mereka, artinya ya kita harus optimis bahwa mereka harus tunduk. Gitu. Makanya ya dewan itu kalau sudah berhadapan dengan people power, sudah berhadapan dengan apa sih satu desakan masa aksi yang memang kritis, menekan, kelihatannya pasti menyerah. Nah, baru pada tingkat itulah optimisme itu bisa terjadi. Nah, optimisme yang ketiga, ya, optimisme yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berdoanya harus baik-baik. Ya, anggota-anggota dewan yang korup, yang tidak amanah, mohon disegerakan dipanggil supaya muncul dewan-dewan yang baru yang lebih amanah, tidak korup. Ya kita harus berdoa tegas seperti itu. Kalau enggak, Tuhan kan enggak akan mau merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Gitu. Sepakat enggak? Sepakat. Ya Tuhan, cabutlah cepat-cepat anggota dewan yang korup, anggota dewan yang tidak amanah. Kok bengong? Oke. Lalu apa yang harus dilakukan publik, Pak, ketika nanti akan juga memilih para calon anggota dewan nanti di tahun politik? Sementara mungkin tadi kalau Pak Ihsan menyebutkan rasanya harus milih siapa juga ini yang masih amanah ini masih ada tidak sih, Pak? Ada. Insya Allah pasti ada. Insya Allah pasti ada. Karena tidak semua buruk kan. Dari sekilo apel ya adalah satu dua yang bagus gitu. Atau ada satu dua yang buruk, yang lain bagus juga masih banyak gitu. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana kemudian publik kalau misalnya tadi ada ke tingkat ketidakpercayaannya yang sangat tinggi, apakah yang harus tetap datang ke TPS dengan perasaan tidak percaya, atau tetap di rumah saja lalu memilih golput? Ya, pertama jangan memilih siapapun calon
dengan track record di mana partai itu pernah terlibat korupsi. Masih ada, Pak? Hmm? Masih ada. Mau disebut? Siap. Nah, yang kedua, jangan pernah memilih calon pemimpin kalau Anda nggak yakin atas track record dan integritasnya. Gitu. Jadi daripada salah memilih dan dosa, lebih baik golput tapi dapat pahala. Itu. Bapak nanti disentil KPU, Pak. KPU juga Ajakan dipilih. golput. KPU itu dipilih kalau nggak ada rekomendasi partai, nggak akan jadi komisionernya. Jadi nggak ada yang independen, penyelenggara pemilu juga. Gitu loh. Mereka berlomba untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi komisioner itu udah pasti pesanan. Kamu yang mancing loh, bukan saya. Oke, kita kembali lagi ke tantangan DPRD, Pak, menjaga partisipasi publik di tengah mungkin tadi ada trust issue, lalu tingkat ketidakpercayaan yang sangat tinggi di masyarakat. Kita juga ragu, lalu tadi Pak Ihsan juga menyebutkan kepentingan dewan dulu, baru kepentingan publik. Lalu apa harapan yang masih bisa dipegang oleh masyarakat saat ini? Menjaga diri dan keluarganya supaya selalu dalam budaya dan pendidikan keluarga yang berintegritas, sehingga itu menjadi sebuah dampak bagi masyarakat nantinya gitu. Nah, kalau berharap dengan kondisi sekarang apa ya, nggak ada yang bisa diharapin. Iya, nggak ada yang bisa diharapin. Jadi bagaimana nanti pemilu? Ya itu tadi, mending sadar kemudian golput dapat pahala atau pemilih yang kemudian sadar bahwa pilihan itu pasti salah. Gitu. Oke, tapi kalau menurut Bapak sendiri, pendapat Bapak pribadi, seberapa yakin sistem pemerintahan kita, mungkin khususnya di Dewan ya, DPRD, bisa menjaga amanahnya, bisa juga menjaga trust publik menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan saat ini? Saya agak bingung menjawab pertanyaan itu. Jadi saya yakin kehidupan itu akan berjalan karena manusia akan selalu belajar dari kesalahan. Manusia selalu bercermin siapa peradabannya. Gitu. Itu kan banyak kita lihat dari berbagai contoh. Bagaimana jatuhnya satu peradaban, jatuhnya satu rezim, kemudian muncul harapan dengan rezim atau peradaban yang baru. Nah, artinya kalau melihat teori seperti itu, kita nunggu dewan ini benar-benar busuk dulu kali ya. Lebih segar. Itu. Jadi belum masanya, belum masanya. Iya, apa coba yang mau diharapkan? Banyak yang kita petik. Perdebatan, contoh misalkan perdebatan Mahfud MD dengan Bambang Pacul misalkan. Karena Anda bisa lihat bagaimana sikap dewan ya, yang ketergantungannya atau keterwakilannya bukan pada rakyat, pada masing-masing DPP. Itu satu contoh. Kemudian di Banten, mereka kan lebih menganggap rakyat atau pimpinan pusatnya. Sama kan? Gitu. Jadi perbanyaklah Anda bekerja supaya Anda semakin kaya, semakin bisa bayar pajak untuk membiayai para pencari kerja 5 tahunan.
Kasihan mereka, ya, cari kerja 5 tahunan di sini kan, nggak keluar keluar. Nah kalau dewan itu kan 5 tahun dia harus cari kerja, harus ngemis lagi. Makanya jangan dipermudah kalau bisa itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ihsan Ya Ahmad sudah sama-sama. membersamai kita di hari ini. Meskipun memang sedikit ya tadi, tapi optimisme itu harus tetap Harus ada, ada. harus Kalau ada. nggak ada optimisme, Anda bukan orang yang berakal. Oke. Dan harapan-harapan baik juga harus tetap ada, Harus ada. harus tetap ada. Setidaknya dalam doa seperti tadi. Setidaknya dalam doa. Dan tadi Pak Ihsan juga menegaskan untuk kita tetap berdoa Supaya agar kita koruptor banyak yang agar mati. kita selalu berada di keluarga yang berintegritas begitu ya Oke. Pak Ihsan ya, sehingga nanti generasi-generasi muda kita nih yang betul-betul tumbuh menjadi generasi pemimpin yang akan datang Ya. betul-betul berintegritas begitu ya Pak ya. Hidup Baik. Sultan TV. Iya, Sultan TV. Baik Pak Ihsan, untuk closing statementnya hari ini silakan Bapak, apa yang ingin disampaikan, silakan terakhir. Closing statement. Ya. Apa ya? Nggak ada lah. Sebagai sebuah sikap optimis untuk pesimis. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ihsan Ahmad, SIPMSI, dosen politik FISIP Untirta. Tantangan DPRD menjaga partisipasi publik. Sepertinya jawabannya ada di pemirsa masing-masing ya. Untuk menilai bagaimana dan juga apa harapan dan optimisme yang bisa diambil dari perbincangan kita. Dan tadi Pak Ihsan tetap berpesan bahwa kita masih tetap punya harapan dan masih tetap bisa optimis untuk melakukan perubahan-perubahan. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam talk show bincang hari ini dengan edisi dan juga tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Deli Tawengi, beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.